Kak, ini banyak juga kayaknya yang udah nonton ya, masih pengen kenalan juga. Boleh nggak? Boleh lah Kak, perkenalkan diri juga nama nama Kakak siapa nama panggilan. Oke, nama aku Amiandra. Biasanya aku dipanggilnya Ami sih. Aku lulusan dari dulu namanya sih masih FKIP ya. Dulu namanya FKIP bahasa Inggris. Sekarang udah ganti jadi PBI ya. Aku tuh ngambil jurusan waktu itu yang junior kalau nggak salah. Jadi aku lebih prefer untuk ngajar yang TK SD gitu dibandingkan dari yang SMP SMA gitu sih. Kalau current job aku sekarang kerja di MDI Ventures, one of the VC in Indonesia. Maybe that's all sih. Hmm, Kakak angkatan tahun berapa ya dulu? 2000 Berapa ya? 2011. 2011. 2011. Iya 2011. Aku 2011. Remember that? Iya ya, I think 2011. Iya nggak sih? Iya iya 2011. Aku ingatnya. Berarti lulus 11. 2015 ya. Iya 2015. Iya Oke. betul. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, bolehlah flashback dikit lah Kak ya. Mhm. Dulu yang membuat Kakak bisa masuk PBI ini dulu kenapa sih Kak? Atau dari ada kemauan sendiri atau ada teman Oke. gitu? Enggak sih, to be honest with you, dulu tuh zaman SMA tuh pengetahuan tentang masuk kuliah tuh dikit banget kan. Karena yang difokusin sama sekolah tuh biasanya kan kayak lebih ke pendidikan, kayak harus bisa matematika gitu kan, harus bisa IPA, harus bisa IPS gitu kan. Jadi pengetahuan tentang jurusan apa yang cocok buat kita tuh sebenarnya agak sulit gitu kan. Tapi karena waktu itu tuh aku tuh sebenarnya pengen masuk bisnis tadinya, tapi kayak keluarga aku emang kayak kurang mampu lah gitu pada saat itu. Jadi kayak aku pengen banget S1 gitu kan, dan aku jujur dulu juga suka anak kecil, jadi aku pikir kayak kalau aku lulusan jadi guru it would be fun for me to be a teacher gitu. Jadi aku ambil lulusan PBI ini, dan I think waktu itu basic bahasa Inggris aku lumayan gitu. Jadi ya udah aku coba aja sih. Lebih ke kayak gitu sebenarnya. Oke, jadi dulu termasuk kemauan juga sendiri juga sih ya. Iya, kemauan Seperti tadi sendiri yang juga. Iya. Karena waktu itu kayak lumayan kayak banyak juga lulusan-lulusan PBI gitu loh yang kayak jadi apa namanya? ISO kayak jadi bukan influencer sih zaman dulu namanya. Kayaknya zaman dulu nggak ada yang namanya influencer deh. Apa sih kayak penyiar radio gitu, penulis gitu kayak banyak gitu kan. Jadi aku pikir kayak ah, variasi pekerjaannya lebih banyak gitu. Kalau misalkan ekonomi, finance gitu kan lebih sedikit gitu. oh gitu ya Kak. Mm-mm. Eh, Dulu Kakak ini termasuk mahasiswa aktif nggak sih Kak? Atau ada organisasi kemahasiswaan yang Kakak ikut gitu? Aku tuh cuma ikut softball doang dulu. Karena aku suka Oh, olahraga gitu kan, tipikalnya kayak suka aktif gitu orangnya gitu. Tapi kalau untuk ikut-ikut yang kayak yang lain-lain sih enggak sih. Kayak gimana ya? Aku tuh dulu karena sambilan gitu. Jadi aku kerja juga karena jadi barista, karena jadi SPG gitu. Jadi untuk waktu di kampusnya lebih sedikit gitu daripada di luar. Tapi aku sih cukup tertarik dengan um, beberapa ekstrakurikuler ya apa sih aku nggak tahu namanya panggilannya dulu lupa, cukup tertarik, memang banyak cukup yang menarik gitu, cuman waktunya waktu itu nggak pas, jadi kayak cuma ikut ya udah softball aja soalnya latihannya kan juga sore jam 3 gitu. oh gitu ya Kak. Uh-uh. Jadi cuma tempat ambil full itu aja ya. Iya, iya, latihan waktu itu pas banget sama waktu kayak kerja aku dan waktu sekolah aku jadi. Nah, gitu. Oh ya Kak, ini kan aku juga termasuk angkatan baru nih ya Kak. Aku Mm-mm, angkatan 2020 masuk PBI. Ah, mm-mm. ini aku agak penasaran juga sih Kak. Ini kita Mm. kalau masuk PBI ini sama kuliah kita dapatnya apa aja sih? Gitu. Oke, okay. Ah, Dapatnya apa aja? Dapat maksudnya kayak pelajarannya gitu atau bagaimana sih? ya kita kayak mungkin kayak pelajarannya bisa ilmunya gitu. Oh, there's a lot of interesting ini sih sebenarnya subjek yang ada di situ. Aku agak lupa-lupa ingat ya, itu kayak udah 10 years ago ya kan maksudnya. Ya nggak sih? Berapa tahun lalu sih aku aduh kayak udah lama banget. There's a lot of aku tuh paling suka dulu yang kayak listening, reading,
Gitu-gitu aku suka tuh dulu mata kuliah kayak gitu-gitu. Yang paling aku nggak suka itu dulu sintaks, linguistik. Kayak itu luar biasa, kayak susah banget gitu kan. Nggak, maaf ya, ini mohon maaf nih. Mohon maaf sebelumnya. Kalau kamu pikir kayak iya enak masuk FKIP nggak ada matematika gitu kan, nggak ada kalkulus, nggak ada ini. Tapi dicobain dulu aja itu si sinteks sama si linguistik itu kayak apa pelajarannya itu luar biasa. Tapi I learn so much things sih di sini. Apa ya, banyak pengalaman juga, banyak punya teman juga karena di sana kan teman-temannya tuh nggak cuma dari Jakarta doang kan, ada beberapa juga yang dari daerah kan. Kayak waktu itu ada teman-teman aku juga dari Papua juga ada waktu itu sempat dari Kalimantan gitu. Ya pergaulannya lumayan lumayan luas gitu sebenarnya. Oh, oke gitu ya Kak. Ini aku juga sering dengar juga sih Kak dari apa ya? Oh maaf, Ya apa? pas Kakak masuk PBI ini dulu Kakak sempat pikir jadi guru nggak sih? Soalnya aku banyak dengar juga di teman-teman gitu. Sebenarnya Ini kalau masuk jadi banget. guru, iya sih. Jadi sebenarnya gini, cita-cita untuk menjadi guru tuh cita-cita mamaku. Kayak, iya mamaku tuh pengen punya anak jadi guru gitu. Karena tante aku guru gitu kan. Jadi kayak iya pengen punya anak yang jadi guru TK gitu. Tapi ternyata menjadi guru TK ini not match my personality gitu loh. Uh, I like kids sih. I teach dulu di satu Belar Minus kan for setahunan gitu. I like them a lot gitu. They're very cute. But um, aku ngerasa tantangan. Kalau buat pribadi aku ya, ini buat pribadi aku loh. But I don't know about other people gitu kan. Tantangannya buat aku kurang karena passion aku ternyata nggak di situ. Because I was young sih, I think gitu kan ya. And I feel like I want more gitu, more than this gitu. Sebenarnya it's not that being teacher is bad. Being teacher is also good gitu kan. If it's your passion, just go for it gitu. Tapi kalau mine, I don't think so. So I'll go find something else yang bigger than that gitu. Hmm, Kalau aku sih gitu. jadi, hmm. Jadi menurut Kakak selama kalau kita lulusan PBI gitu nggak selamanya bisa jadi guru ya, bisa jadi yang lain juga gitu Kak. Oh bisa. Sebenarnya honestly apa ya, nobody ever thought that I'm going to be here anyway gitu loh sebenarnya. Kayak okay, a bit of a background story lah of this being apa namanya, mahasiswa PBI gitu dulu. It was tough sih for me to accept that there are so many people underestimated me gitu loh untuk ngambil jurusan bahasa. Kan ini kan quote unquote gitu kan, kayak bahasa doang gitu kan. Yang ada di kepala orang kan itu kan sebenarnya reading dari the title gitu kan. Kayak PBI gitu, it's just bahasa gitu, language, English gitu, that's it gitu kan. Yeah, it's a bit sad sih, back then it's a bit tough gitu, banyak orang yang kayak even my family pun kayak underestimated gitu, my entire family kayak kenapa sih lulusannya cuma bahasa Inggris doang, buat apa nanti, gunanya apa, mau jadi guru kayak gitu-gitu sih. But then I do realize that I was very young gitu kan waktu aku lulus umur 21 gitu kan. I feel like there's a lot of opportunity di luar sana yang bisa aku coba sebenarnya. Dan sekarang tuh kayak kerjaan gitu, I don't think that sekarang kerjaan mikirin lulusan deh, kecuali kamu mau jadi dokter ya. Kalau jadi dokter kan nggak mungkin kamu lulusan bahasa dong gitu kan. Kecuali kayak ilmu-ilmu mati kayak saintis gitu kan, itu kan ilmu-ilmu pasti yang kayak nggak mungkin sih gitu kan. Tapi kan kalau misalkan mau coba-coba yang lain sebenarnya bisa aja gitu. Kalau misalkan kayak aku sekarang kerja di startup gitu kan, I don't think that they see it anymore gitu loh, kamu mau lulusan mana. Mungkin sama my friend juga ada yang lulusan DKV gitu-gitu. Kayak doesn't really matter lah menurut aku ya. Oh, gitu ya Kak. Mhm. Oke, jadi gini ya, eh, aku bisa simpulin kalau masuk PBI itu nggak harus jadi guru ya, nggak Enggak harus sih, end up jadi guru enggak sih, gitu ya. Jadi buat iya, enggak. buat yang Kalau nggak mungkin salah teman dengerin ini aku, yang belum masuk PBI juga, nggak perlu takut lah masuk PBI, nggak bakal enak jadi guru. Tok juga ya. enggak Soalnya lah, aku juga maksudnya sama temen. jangan mikir kayak,
oh iya, apa namanya, nanti aku bakalan lulus dari PBI dan jadi guru. Ya, aku nggak guru sih. Aku cuma jadi guru setahun gitu. Dan I try another thing gitu. Ya, as long as you have passion and you have, apa namanya, kamu kamu mau coba hal yang baru gitu. Uh, Banyak opportunity kok di luar sana gitu. Dan PBI, I think for kayak buat knowledge, uh, jadi PBI itu selama aku di PBI aku tuh merasa kayak I know how to, karena aku kan business development ya itu. Jadi kan Hmm. waktu di sana kan basicnya kan kayak diajarin kayak gimana sih cara menghadapi anak kecil gitu. Gimana ya, ada kan mata kuliahnya gitu yang kayak gimana sih how you handle a child gitu when they're doing this doing that gitu kan, kayak ada di lesson plan kan, sekarang masih inget, ada di lesson plan, jadi outcome-nya apa, inputnya apa gitu kan. Dan selama aku jadi business development I think I'm still using that sih. Jadi kayak I still use that for a prediction for my apa namanya sales deck gitu. Ya aku masih pakai sih kayak lesson plan itu gitu. Meskipun orang pikir kayak itu sebenarnya cuma apa ya, cara metode gitu loh, metode yang sebenarnya tuh works gitu di dunia kerja juga sebenarnya it works gitu. Ah, masih kepake juga ya. Masih masih Oh, kepake meskipun business developer masih kepake loh, tapi sisanya memang harus belajar sendiri sih gitu. Cuman hmm, around 60% of the thing that I learned from PBI I still masih dipakai gitu. Hmm. oke Kak. Ini aku juga mau tahu nih Kak. Mhm. Momen yang paling berkesan nih selama kuliah di PBI itu apa? Momen yang paling apa? Berkesan. Berkesan apa ya? Apa ya? Oh, skripsi sih. Skripsi. Skripsi. Kayak enggak sih, I'm not saying that skripsi itu susah ya. Gimana ya ngomongnya ya? Kayak itu tuh kebayang, itu tuh aku ngerti sih apa sih gunanya ini dosen-dosen pada meninggalkan kayak pada pas saya mau konsul terus bapaknya nggak bisa gitu, kayak I do understand now setelah kerja gitu, kadang mau ngejar-ngejar klien juga kayak aduh biasa kayak skripsi gitu kan. Menguji banget kesabaran gitu. Um, Dulu aku lupa ya, Parido, oh Parido itu adalah bukan Parido, Parido ya, siapa ya dosen pembimbing aku ya, Parido, iya Parido. Parido itu dosen dosen pembimbing aku dulu waktu di PBI gitu. Parido tuh sabarnya luar biasa dan aku tuh kadang suka malas, kayak aku cuman bener-bener dikit gitu, tapi dia kayak bisa nggak apa namanya agak sedikit ini ya Mi gitu, kayak sabar banget gitu. Dosen-dosen di PBI itu lumayan sabar banget sih ngadepin aku yang luar biasa ini. Kayak I told you that I was not the smartest kid in the entire university gitu kan ya. Uh, ya ya terima kasih banyak sih gitu atas kesabarannya gitu kan. Iya. Hmm. Oh, jadi kalau kesan kakak tuh selama belajar di lingkungan PBI gimana? Lingkungan belajar PBI gimana sih? It's fun Kesannya kok. gimana? Teman-temanku tuh banyak yang very helpful gitu. We study together a lot of time gitu, kayak mau biasanya kan suka ada tes pre-test gitu-gitu kan, nah kita suka belajar bareng, belajar di rumah siapa, dulu kan belum zaman PSBB ya, jadi kayak masih bebas menongkrong-nongkrong sambil kerja bareng gitu kan. Terus ada beberapa juga yang kayak ya memang nggak semuanya helpful sih. Nggak semua orang memang, ya adalah beberapa. Oke, mungkin ini pesan dan kesan untuk kalian semua. Apabila kalian nilainya kayak straight A gitu, yang pintar banget gitu kan. Ada kan orang-orang yang kayak gitu yang kayak always A gitu kan. Ya, Ya kan, ada dong pasti di kampus gitu yang kayak ya tolonglah gitu. Kalau kalian bisa membantu kami-kami yang biasa aja ini gitu, it will be great gitu. Mungkin di 10 tahun mendatang kalau kamu butuh bantuan gitu, kita pasti willing to help kok gitu. Itu pesan kesan kalian untuk yang pintar-pintar ya. Karena dulu sejujurnya yang pintar-pintar waktu angkatan aku tuh kayak sombong, nggak punya waktu, nggak tahu gimana. Hai kalian semoga nonton ya. Semoga kalian nonton nonton ya ya. video ini ya. Jadi kayak ya gimana gitu, jadi sekarang mau nolongin juga bingung, kayak dulu lu nggak pernah nolongin gue. I don't know but it's just me, I'm sorry. Tuh Ya guys yang nonton ya guys ya, yang bisa tolong ya guys ya. ya tolong ya guys yang Ya, pintar-pintar itu tolong dibantu teman-temannya yang kurang pintar kayak saya gitu kebetulan. Jadi
ya 10 tahun ke depan kan kita nggak pernah tahu ya, karena suksesnya orang kan eh di tangan Tuhan gitu kan ya. Mau pinter kayak apa belum tentu sukses juga gitu. Mau kayak mau nggak pinter juga belum tentu nggak sukses gitu kan, ibaratnya gitu kan. Jadi ya dibantulah teman-temannya tolong. Hmm, itu Lebih gitu teman-teman. sih. Ini teman-teman kalau yang mau nanya juga silakan di chat bisa nih ya. Bisa Ya juga boleh, nanya ya. Ini boleh. mungkin teman-teman masih pada nanya juga sih. Mungkin belum nanya tapi aku yakin pada penasaran juga nih. Kesibukan Hmm, kakak nih sekarang apa nih? Lagi pandemi juga kan sekarang. kesibukan. Oh, lumayan sih. Jadi aku dulu tuh pindah dari Innovation Factory, salah satu kayak ini armsnya Salim Group back then di beberapa tahun yang lalu. Jadi aku baru pindah dari tempat itu ke sekarang MDI Ventures by Telkom. Um, karena kita lagi kayak actively funded gitu, jadi kayak super sibuk banget. Kayak aku di sini beda kan, my job is to kayak menghubungkan partnership antara startup dan BUMN kan. Kalau aku uh, lumayan sibuk banget sih karena pipeline-nya cukup penuh dan banyak banget BUMN yang emang harus aku temuin gitu. Mungkin itu satu dari inti dari segala pekerjaan yang aku lakukan, yaitu karena aku jujurnya emang ngejar karir di situ banget. Yang kedua mungkin kalau in my spare time, if I have time, mungkin kayak some of my friends minta jadi model ini, model itu gitu kan. Jadi ya aku juga kayak oh ya udah I'm willing to help gitu. Mau dibayar mau enggak, ya namanya juga teman ya bantu aja gitu for their success Hmm. gitu. Terus upcomingnya my best friend and I are going to make some kind of project. Maybe I'll reveal it next week sih kayaknya. Around next week bakalan di reveal ada project baru berdua, my friend Stephanie Yu, um, udah mau mulai syuting lagi sih gitu. Kalau dulu kan emang pernah broadcast sama YouTube juga, cuman udah berhenti kayak sekitar 3 tahun yang lalu gitu. Ya, yeah, we're going to start again. Oke, ini belum ke-mention sini ya. Hmm. Dan how did you become a synergy officer at MDI Ventures, Kak? Itu Awalnya sekuensi. gimana sih? Ah, Jadi emang aku udah di startup ecosystem tuh been like 5 years I think. Tapi selama ini kayak kerjanya tuh di komunitas, kayak di co-working space gitu-gitu kan. Kayak ya lebih megang community lah gitu. Suatu hari jadi MDI Ventures ini memang aku udah lama berteman sama teman-teman aku yang di sini gitu. Kayak emang udah lama banget. Kayak dari dulu mainnya selalu bareng, kemana-mana bareng sama mereka, sama teman-teman di MDI. Terus at one point tiba-tiba mereka bilang gini, kita ada ini nih, apa namanya, ada lowongan buat strategic synergy. Kamu mau ikutan nggak gitu? Awalnya aku juga cuman kayak iseng-iseng berhadiah gitu, kayak nggak berharap karena masuk situ tuh susah banget kan, jadi kayak aku tuh kayak kayak nggak mungkin deh, aku cuma lulusan bahasa gitu kan, kayak nggak mungkin deh gitu kan. Bener ternyata diterima, and I'm so happy sih, I'm so happy. Oh ya, itu lagi poin penting dalam hidup, never underestimate yourself, that really you better than that. pelajaran baru gak? Iya, yeah. Underestimate. Like really you're better than. But what did you think you were going to growing up before? Jadi memang dari kecil pengen kerja dari bidang ini ya? Di bidang ini nggak sih? Tadi kan Hmm. bilangnya bisnis ya, pengennya. Ha, grow up. Sebenarnya grow up ya itu seperti yang tadi. Karena mamaku udah put things on my head kayak jadi guru gitu. Dan aku dulu enjoy banget jadi guru sebenarnya. To be honest with you. Kayak senang gitu jadi guru, ketemu anak-anak tiap hari gitu. Stress relief juga. Talk to them is really fun for me gitu. Pengen jadi guru di sekolah internasional atau di luar negeri, mungkin di Australia atau di Singapura gitu kan. Jadi guru lah, jadi guru TK, SD gitu atau playgroup gitu kan. Uh, for me it's fun gitu. Tapi mungkin waktu itu berkata lain ya, papa sudah pensiun terus tiba-tiba sakit. So I think I need more money back then. So jadi kayak nggak bisa lah gitu jadi ini terus gitu. Jadi harus kalau dibandingkan sama startup kan untuk sekolah, untuk maksudnya kayak jadi guru tuh progresnya cukup lama gitu. Yang ngasih jadi progres, jadi kalau kalau jadi guru tuh progresnya cukup lama gitu kan, kayak kamu harus apa namanya, ada ngambil is yours
still connecting or not? Jadi kayak kayak ada stage-nya gitu kan. Kamu harus ngambil sertifikasi lagi gitu-gitu kan. Kalau di startup tuh cukup cepat sih perputarannya gitu. Jadi aku pikir kayak dengan banting setir masuk startup, I think that would be a great idea gitu. Jadi ya I think it's a good idea gitu. Jadi itu sebenarnya suatu hal yang terpaksa tapi ternyata membuahkan hasil juga gitu. gitu ya. Tapi Mhm, ngomong-ngomong nih Kak, ini aku juga nggak tahu sih. mhm. Synergy Officer, job desk-nya ngapain aja sih? Hmm, hmm, tadi kan aku udah jelasin kayak lebih ke kita lebih kayak memperkenalkan startup dengan kalau aku megangnya BUMN ya. Jadi kita lebih memperkenalkan startup ke BUMN gitu. Kita lebih kayak uh, ngasih tahu mereka kalau oh ya ngasih tahu BUMN kalau kita tuh punya startup-startup nih yang bisa membantu kalian BUMN untuk apa namanya mewujudkan visi misi kalian. Misalnya kalian butuh sesuatu di health tech gitu, butuh platform gitu. Sedangkan di startup itu kan banyak sebenarnya teknologi yang bisa banget di tap in ke mana namanya ke ke BUMN gitu. Platformnya bisa dipakai gitu, sourcesnya bisa dipakai juga gitu. Kita kayak membentuk partnership gitu sih, lebih ke kayak gitu. Oke, jadi MPI Ventures itu kerjanya di bidang apa ya kira-kira? Kita tuh lebih ke venture venture capitalist sih. Kita lebih ke giving funding. Bahasa mudahnya apa ya? Kita giving funding to startup gitu. Tapi kita lebih Oh, fokus ke yang later stage, ya, ke yang series pre-series A ke atas gitu. Mm-mm. uh, about your current job, yang membuat kakak kaget pertama kali kerja di bidang ini tuh apa sih? Ah, I cannot believe there's a lot of smart people in this place. Kayak orangnya tuh pintar-pintar banget, very very interesting gitu loh. Kayak I can ask a lot of things to people gitu. Kayak aku tuh orangnya suka suka nanya dan suka baca gitu. Sometimes things I don't understand because I'm dyslexic as well kan. Jadi kayak a lot of things that I read tuh sometimes I don't understand gitu. But all these people that I met at MDF Ventures tuh they're willing to help me gitu, willing to explain to me what does that mean without kayak without underestimated me gitu. Kok lu nggak tahu lu masukin nggak ada yang ngomong kayak gitu kayak ya udah dijelasin aja sejelas-jelasnya gitu sampai lo bisa gitu. I think they're very inilah apa namanya teamworknya really good and people have a really good ini apa namanya personality gitu. So yeah, I'm really grateful that I'm here now. Ya, jadi itu ya orangnya pada pinter-pinter banget itu di situ ya. Iya, people are Uh, so here. Selain itu benefit yang kakak dapat dari sinergi officernya ya apa sih? Apa aja A lot of things sebenarnya? sih, karena kita kerja sama BUMN kan, jadi pertama network, kayak networknya tuh besar banget. Aku bisa tahu banyak orang, direkturnya BUMN mana, direkturnya BUMN mana, can talk to them kayak personally gitu, kayak bisa ngomong sama mereka langsung buat Pak bisa diskusi secara langsung gitu, kayak gimana, apa butuh inovasi apa, kayak lebih aku nggak tahu ya, aku tuh lebih suka berbicara sama orang yang lebih tua karena menurut aku there's a lot of things that I can have from them gitu. Jadi karena mereka kan have a lot of experience gitu kan, they know what to do gitu kan. So yeah, I really enjoy sih talk to them gitu, asking them advices, Oh, lebih ke kayak like advice ya. Uh, Selama di bidang ini tuh kakak ini ada kesulitan nggak sih kak? kesulitan apa ya? Hmm, apa ya kesulitannya? Enggak sih. Paling lebih kayak ke financial thing-nya gitu loh. Kayak doing due diligence gitu. It takes quite sometimes for me gitu loh to understand how to do due diligence. Terus kayak ngelihat financial projection orang gitu kan. It's really difficult because karena kan jujur di PBI kan itu nggak diajarin ya. Jadi aku harus belajar gitu nanya sama orang gitu kan. Karena again ini kan bukan fakultas bisnis gitu. Kalau fakultas bisnis mungkin diajarin gitu kan. Tapi kalau untuk fakultas ini tuh kalau PMB kan nggak diajarin gitu. Jadi aku belajar sendiri sih.
Tapi since kayak kita tuh udah pernah berpikir, masa udah ada critical thinking basicnya, jadi it's not so hard sih to understand gitu. Paling aku kan tipe kalau orang yang lemah di hitung-hitungan ya, kadang gitu suka bolot kalau ngitung-ngitung gitu kan. Tapi sekarang banyak aplikasi sih yang bisa digunakan gitu untuk menunjang kekurangan ini, so ya gitu. Internet bro. Mhm. Oke lah kak, kasih tips dikit untuk kesulitan yang dialami buat yang nonton, yang lagi nonton nih sekarang. Apa ya? Banyak nanya sama orang. Banyak nanya sama orang. Jangan pernah merasa lu tuh harus bisa merasa kayak lu kurang aja. Kalau gue nggak tahu ya, I don't know, I have a pessimistic mental kali ya. Aku juga nggak tahu. Jadi kayak aku tuh selalu ngerasa kok kayaknya kurang gitu. Jadi kalau setiap aku merasa kurang tuh pasti aku nanya sama orang. So I ask a lot of people about how to do it. I ask people kayak kenapa bisa gitu gitu. Banyak nanya, banyak baca, banyak cari informasi, banyakin temen. Karena you never know in 10 years mereka bakalan jadi apa, dan maybe one day you will need their help gitu. Ya kalau aku sih gitu, have a good connection with people, that will make your life easier when you have a lot of friends gitu. Tapi jangan lupa untuk pilih juga sih, jangan sampai teman-teman yang kaya, pokoknya jangan sampai kayak teman-teman yang toxic gitu ditemenin. Have a friend yang supportive lah gitu to you, know what you're doing. Kalau aku lebih gitu. Oke kak. Mhm. Sebagai lulusan PBI dari PBI ini kak ya, Mhm. eh, kan ada hubungan dari yang kakak pelajari PBI dengan pekerjaan yang sekarang ya kak. Mhm. Hubungannya banyak nggak sih kak atau cuman ada dikit aja gitu? Dengan pekerjaannya sekarang ya. Ya, Hmm. Kayak contohnya nulis-nulis proposal gitu kan harus pakai bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris tuh harus bahasa Inggris yang correct gitu, harusnya kayak bener gitu, agak baku gitu kan. Gitu tuh nggak semua orang lo bisa bikin sebenarnya. Kayak not everybody can make it gitu. Kayak a decent PowerPoint presentation with a nice wording gitu kan. Kadang tuh pun aku kalau bingung masih suka buka thesaurus atau kayak bodo amat buka aja gitu, kayak ya udah mana inget gitu kan, kayak ya udah buka thesaurus gitu. Nyari kata-kata yang lebih baku daripada kata-kata yang ada yang di kepala aku gitu. Kepake kok, banyak banget kepakainya. Kayak yang tadi aku bilang, kayak untuk strategi bisnis development itu aku masih pakai lesson plan. Cara lesson plan aku masih pakai sampai sekarang, sejujurnya. Terus apa lagi ya? A lot of things that I still use until now. Gitu. Tapi ya kalau yang kayak financial gitu ya silahkan belajar sendiri sih, kalau Anda mau masuk kayak saya visi gitu. Ya silahkan dipelajari sendiri gitu. iya. Lebih ke gitu sih. Jadi tetap kayaknya, mungkin emang dari PBI itu mungkin ada sedikit membantu ya, tapi tetap kita harus belajar dulu, belajar sendiri ya guys ya. Tapi uh, juga untuk yang lagi nonton juga mau nanya-nanya lagi juga nggak boleh nih di chatnya. Ini belum ada yang nanya juga lah ini. Gak apa-apa, kita Tapi lanjut aja. ah, Aku suka deg-degan kalau ditanyain orang gitu. Bener nanyain terus deg-degan. Oh, gitu. Mhm. kita flashback lagi kali ya. Mhm. Your first job tuh apa sih dulu? Your My first first job. job, hmm, Ya. aku dulu resepsionis di Lexus, yang masukin kayak sepupu aku gitu. Sesudah jadi guru ya, sesudah jadi guru. Pertama kali emang jadi guru. Habis itu kan ya udah jadi resepsionis di Lexus gitu. Karena sebelumnya aku pernah ikut kayak IMS gitu, jadi SPG di sana. Terus akhirnya sama mereka dikontak lagi untuk jadi resepsionis sih waktu itu, selama 6 bulanan gitu. Tapi aku kayaknya nggak betah waktu itu jadi resepsionis, karena kayak it's a, I'm not saying that it's a boring job sih sebenarnya. Itu lebih kayak ya udah day to day jobnya tuh kayak udah tahu ya itu aja gitu. Jadi kayak kurang challenging aja. Dan waktu itu I was young and I was so ambitious. So I feel like nggak mau gitu. Dan akhirnya aku masuk ke startup. Ya setelah masuk ke startup ya things are better, salary are better, know a lot of people, kayak kenalan sama banyak orang gitu tuh, kayak very interesting. Startup is very interesting for me gitu. Oke. Jadi Mhm. setelah
pekerjaan pertama as a what was that? Uh, Concierge, teacher dan concierge. nah, kakak pindah karir menjadi community associate di Yep. Wellspace Group ya. Mhm. Lalu ke lead di at GoWork Yep. coworking space, and Mhm. also even ownership office di mana situ Block 71 ya. Iya, dulu sempat masuk Blok Seven dulu, abis itu baru ke Salim, ke Innovation Factory after that. Dan yang sebelum terjun ke pekerjaan saat ini itu pernah ada hmm, business development manager at Innovation Factory Indonesia ya, Mhm, mhm. hmm, True. games podcaster gitu. Boleh sih, Kak. Kita bahas satu-satu ya. Mhm, Yang kakak kerjakan saat itu. Yang pertama, yang community community association gitu. Yang di mhm. situ tuh uh, apa yang kakak kerjain sih? Ah, lebih kayak ke jadi community associate itu lebih kayak jagain tenan gitu. Jadi coworking space itu kan sebenarnya sewa kayak kayak rental office gitu. Jadi satu floor isinya office banyak gitu. Jadi bisa di rental satu per satu ruangan gitu. Jadi kayak ibaratnya tuh aku ibu kosnya gitu loh yang kayak nagihin, Pak mohon maaf belum bayar uang bulanan gitu, Pak mohon maaf nih, ini aku tuh lebih kayak gitu kayak Mbak Ami mau booking meeting room, iya booking meeting room gitu, lebih kayak ya sebenarnya sama sih resepsionis juga gitu. Cuman kayak di situ tuh lebih kayak karena itu bos aku Pak Aryo kayak suka pergi kayak suka ada event-event gitu. Nah, aku juga kayak setengah PA gitu loh, kayak setengah personal asisten yang ngintil kemana-mana. Jadi that's why aku banyak teman di situ sih sebenarnya, karena kayak aku dikenalin sama teman-temannya dia juga, pergi-pergi sama temennya gitu. Jadi kayak it was a fun time sih back then. Itu kayaknya first time aku kerja di startup tuh itu deh. The first time I know what startup is tuh di situ. Tapi waktu itu kan back then kayak 6 or 7 years ago itu kayak startup was not really common gitu loh. Karena semua orang udah pasti pengennya setelah lulus jadi PNS atau kerja di sekolah swasta, di ini kan di kantor swasta gitu kan. Biasanya ya dulu. So nobody really know about startups gitu. Back then startups sih kayak gajinya juga masih kecil banget gitu. Karena masih baru-baru banget kan startupsnya. Gitu. Tapi sering berjalannya waktu, it's fun loh. Lebih ke gitu sih. Kalau di GoWork juga sama sih pekerjaannya. Abis itu mau kemana sih? Aku lupa GoWork ya kan? Iya GoWork. Ya di Gower juga sama lebih kayak ke ibu kos gitu, tapi waktu itu karena kayak Gower baru punya 2 cabang jadi kayak dan tim sedikit banget waktu itu, nggak kalau sekarang kan Gower udah di mana-mana ya, udah besar gitu, udah di mana-mana. Dulu tuh baru baru 2 cabang doang dan timnya tuh sedikit banget, jadi kayak ya udah kita mondar mandir Setia Budi, FX, terus kayak City Love gitu bolak-balik aja untuk jagain tenan-tenan ini gitu, lebih kayak gitu sih. Kurang lebih sama ya sama yang community associate yang Iya, kurang Wellspace lebih. itu ya. Iya. Yang beda tuh yang setelah Block 71 sih. Karena Block 71 itu bisnis modelnya sebenarnya bukan coworking space. Dia lebih kayak ke komunitas gitu. Jadi kita di situ lebih ngejagain komunitas, bikin-bikin event buat komunitas, terus kayak um, ngundang-ngundang orang dari luar negeri buat kayak startup luar negeri untuk kayak belajar gimana cara expand startup di Indonesia gitu-gitu, kayak ngasih mereka mentoring, ketemu sama orang-orang gitu, ngasih mereka network di Indonesia gitu biar mereka bisa mudah expand di Indonesia gitu. Kalau yang di Innovation Factory satu itu tuh special project gitu dari Salim Group. Um, jadi aku ngerjain beberapa projectnya Pak Exton. Jadi beberapa projectnya Pak Exton kayak Sampit, bikin-bikin competition buat program CSR-nya dia gitu. Aku yang kerjain. Lebih kayak gitu sih. Hmm. Sekarang di sini deh. Ya, ini aku juga sempet kepo-kepo Kak kami di Reddit. Mhm, Di situ sebagai startup mentor ya, startup mhm, mentor. mhm, Ada Kak, lain nggak? Gimana tuh? mhm. Enggak sih, itu sebenarnya jadi startup mentor tuh cuma karena merindukan menjadi guru.
Jadi kayak kadang tuh kangen pengen ngajar gitu, tapi ngajar siapa gitu kan. Nggak ada gitu. Jadi akhirnya ya kadang kalau misalkan ada event atau apa gitu, teman-teman aku kayak, lo bisa nggak jadi mentor gitu. Aku biasanya ngajarnya lebih ke business development sih gitu, lebih ke kayak gimana sih cara penetrate the market, terus kayak lebih ke gimana caranya tuh pursue people, uh, naikin sales gitu. Apakah cold sales tuh perlu apa enggak? Lebih ke kayak gitu gitu. So, lebih ke consultation sih kalau aku jatuhnya gitu. It's just me Jadi tadi being missing being a teacher. Mhm, iya, mhm, kalau mhm, startup missing teacher ya. Nah, kalau mhm. boleh tahu, mention coba satu startup yang menurut kakak tuh paling kreatif dan paling menarik. Apa ya? Oh my god, I met a lot of people. Um, apa ya? Hmm. Oh, ini aku lupa namanya Pak. Mycotech is Adri ya. So, namanya Mycotech. Jadi dia it's very interesting. Kayaknya si foundernya tuh baru masuk Genti deh kemarin. I forgot. Iya kayaknya dia baru masuk Genti kemarin. Adi namanya. Adi namanya Adi. Aku kenal dia waktu itu dia di NUS. Jadi waktu itu aku sering bolak-balik Jakarta Singapura buat ada beberapa event dari Innovation Factory kan Blok sama juga ada juga di Singapura kan. Jadi aku bolak-balik Jakarta Singapura 2 tahun yang lalu kayaknya hampir tiap bulan. I met this guy namanya Adi, dia Indonesian gitu kan. Tapi dia mengembangkan kulit jenis baru yang terbuat dari jamur. Wow. Ya, jadi dia tuh udah kerjasama sama salah satu lokal brand Indonesia untuk strap 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 kulit jam tangannya gitu. Itu laku ada terkenal kok kalau nggak salah yang jadi model tuh Eva Celia, aku lupa deh nama jam tangannya apa. Pokoknya itu jam tangan itu tuh dia yang bikinin si strapnya itu. Nah si strapnya itu terbuat dari jamur gitu. Bikin tas juga, dia bisa bikin tas. Pokoknya itu leathernya itu almost as the same as uh, calf skin, tapi it's made out of apa namanya jamur gitu. It's really good tuh. Kok kreatif ya. Ya, ya. Eh, ya Kak, buat ini nih Kak, Eh, buat yang mau bikin startup nih, ada Mhm. tips nggak Kak yang perlu dipikir itu apa sih selain yang tadi kreatif gitu? Yang perlu ya. Sebenarnya for me ya personally harus dilihat dulu sebenarnya kebutuhan yang ada di masyarakat tuh apa. Kayak contohnya Gojek gitu kan. Sebenarnya dia tuh simple kan, apa namanya? Simple banget sebenarnya kayak ya gue pengen bikin awalnya kan dia cuman kayak ya mau bikin komunitas ojek-ojek biar gampang diakses sama masyarakat. Jadi biar semua komunitas ojek-ojek ini bisa maksudnya gampang gitu, cuma pakai satu platform dan tinggal order aja gitu kan. Sebenarnya awal ininya simple banget, tapi kan itu tuh benar-benar impactful ke semua orang. Bayangin aja dulu kayak 2 tahun 3 tahun yang lalu atau aku zaman masih kemana-mana naik ojek online ya, uh, itu tuh kalau pagi hujan dan aplikasinya down itu tuh semua orang tuh macet di mana-mana kayak panik di mana-mana karena kayak susah banget nyarinya ya kan dulu. Kayaknya sampai sekarang juga masih ada kalau hujan, tapi kayak sekarang udah nggak udah jarang ada masalah-masalah internet gitu kayaknya jarang. Um, Ya, kalau mau bikin startup itu lebih baik dilihat dulu di marketnya, apakah ada demand-nya atau enggak. Dua, apakah produk kamu tuh dapat menyelesaikan masalah di Indonesia. Jadi sebenarnya harus dicari dulu masalahnya apa sih sebenarnya di Indonesia. Kalau mau laku ya gitu. Um, Demand-nya juga kayak kira-kira nih ada marketnya enggak gitu. Tiba-tiba bikin sesuatu tapi nggak ada demand-nya, saya bikin kayak kandang ular gitu kayak ya orang yang punya ular cuma 10% yang ngapain dibikin gitu kan kayak, maksudnya kayak ya dilihat lah hal-hal kayak gitu lebih kayak gitu Ya sih. jadi Kalau aku ya itu saran aja. tergantung permintaan pasar jadi ya. Iya tergantung permintaan pasar kalau mau lebih solutif ya jadilah startup yang solutif lah gitu. Mhm. Dari apa pekerjaan yang tadi disebutkan nih, Mhm. dari startup yang tadi banyak itu, Mhm. keterampilan bahasa itu perlu nggak sih? Kita balik lagi ke bahasa Inggris nih.
keterampilan dalam kata apa sih? Kata apa nih? Kayak harus terampil jago gitu. TOEFL-nya 1000 gitu. Gak juga sih sebenarnya. Bentar. Gimana ya? Perlu sih kalau mau kunci dari sebenarnya gini loh. Kalau menurut aku dengan kamu bisa kayak ngomong kalau kamu bilingual itu pintu opportunity itu terbuka lebih luas. First of all, opportunity itu terbuka lebih luas gitu. Karena jadi kamu bisa ngobrol sama banyak orang gitu, bisa tukar cerita sama banyak orang. Karena kan kayak contohnya punya teman orang Amerika gitu misalnya. Culture di sini kan sama culture di sana beda gitu kan. So, dan kalau misalkan kamu belum pernah ke sana, you can just ask them gitu sebenarnya what happened there, ini tuh kenapa, bisa nanya-nanya macam-macam gitu kan. Dengan kamu bisa bahasa Inggris gitu kan, yang baik lah gitu, yang baik, yang bagus, yang proper, itu akan membukakan pintu kamu untuk opportunity yang jauh lebih besar sih dibandingkan dengan kamu yang emang bahasa Inggrisnya nggak bisa atau kurang gitu. Jadi kalau bisa sih bahasa Inggris gak usah advance yang sampai setengah British gitu sih ya, mengucapkan tuh kayak setengah British gitu sih nggak perlu ya, tapi asal ya ngerti lah gitu. Kalau ngomong sama bule tuh bulenya ngerti gitu, gitu sih Beb, kalau gue Iya. Jadi gitu. tetap penting ya bahasa Inggris ya, meskipun nggak usah terlalu expert banget, yang penting ngerti itu. Yang penting ngerti, yang penting kalau Apalagi ngomong sama orang asing nggak malu-maluin lah gitu, nggak yang kayak enter win gitu, jangan malu-maluin lah ya please dong gitu. Ya, ya yang bagus lah gitu, yang desain gitu, tak sih gitu. oke lah. Mm-mm. Hmm. Oke, dari obrolan kita, informasi dari Kak Ami ini tadi nih, menurut Mhm. Kakak nih, belajar bahasa tuh penting nggak sih? Bahasa Inggris Penting, terutama nih. penting, penting lah. Aku aja sebenarnya pengen belajar bahasa Mandarin loh, cuman kayak waktunya nggak ada gitu, kayak nggak ada waktunya gitu. Saya pengen banget belajar bahasa Mandarin gitu kan, kayak aduh pengen punya bisa bahasa lain gitu selain bahasa Inggris ya bahasa Indonesia gitu. Tapi ya bagaimana gitu, penting banget lah sebenarnya aku bilang gitu. Kayaknya sekarang anak-anak Jakarta yang generation Z ya kalau nggak salah, mereka kan ngomong-ngomong kayak setengah Inggris setengah Indo gitu kan. I don't think that's impressive for me ya, because I don't kayak wow gitu, just your English is so impressive gitu kan. Kayak pegawai-pegawai yang baru masuk kantor coba bahasa Inggrisnya tuh kayak bagus banget gitu ya. Of course I'm jealous gitu sometimes, kayak kenapa bahasa Inggrisnya bagus banget gitu. Dan aku lulus PBI bahasa Inggris aku nggak sebagus itu gitu kan, kayak of course ada hal-hal kayak gitulah. Ya of course it's ya apa important for you to apa memiliki bahasa yang baik agar bisa berinteraksi dengan orang yang lebih banyak dan orang yang dari berbagai macam daerah. Karena contohnya gini, kayak contohnya aku punya teman orang Malaysia gitu kan. Like I have a Malaysian friend gitu. Sebenarnya kita kalau ngomong tuh kan hampir sama-sama mirip gitu loh bahasanya. Ada beberapa kata yang memang berbeda gitu kan. Tapi both of us itu lebih prefer ngomong ke bahasa Inggris gitu untuk menghindari miscommunication gitu. Jadi menurut aku it's important gitu karena it's everybody's language gitu. Kayak semuanya pasti ngerti gitu. Kalau kamu aja ngomong pakai bahasa Inggris, pasti ngerti gitu. Hmm. Jadi berguna sebagai as a bridge gitu ya. Mau ngomong Iya, sama sebrit. Malaysia maupun teman-teman bule Benar-benar. gitu. Benar-benar. Kadang aku kalau teman aku ngomong kayak, iya tuh ada di bilik gitu, kayak bilik apa gitu, kayak gitu, kayak bingung gitu kan, kayak sorry ini apa ya itu gitu kan, kayak malu nggak sih. Jadi kayak akhirnya kita sejak saat itu berteman ngomong pakai bahasa Inggris terus gitu. Ya, udah lebih lancar. Kalau berbicara lebih lancar gitu. Ya tapi kadang ada bahasa Indonesia yang jadi hilang juga kayak bahasa Inggris. Iya ya, gagal For single. example. Tapi jujur loh, dulu bos aku Singaporean kan. Aku waktu di Salim itu aku bener-bener 3 tahun ngomong tuh Singlish, kayak nggak tahu kenapa, kayak apa Singlish gitu, kayak 500,000 lah gitu gitu, kayak gitu. Everybody, apa semua orang di sana thinks that I'm Singaporean, and I said like, no, no, I'm not Singaporean. I just work with Singaporean. I talk to him almost every day, so that's why my accent is Singaporean gitu. Tapi setelah keluar dari sana dan ngomong sama teman-teman aku yang lulusan luar negeri, nggak ada accent lagi gitu. Tapi itu bisa loh, kayak apa ya? Ada kalau nggak salah itu ada deh di linguistik, nanti lu belajar gitu. Jadi itu ada penyebabnya. Gue masih inget nih. Ada penyebabnya kenapa lu mirroring
ini orang, accent orang. Ada tuh, coba deh. Gue lupa tapi apa namanya. Tapi gue inget itu dulu gue pernah belajar. Waduh, semester berapa tuh? Semester 4 deh. Pokoknya itu yang susah-susah tuh semester 4 sih. Maaf ya, bukannya susah nih. Kuliah tuh emang susah, udah itu aja sih. Kalau gue kasih tahu sama lo ya. Lo nggak mau nggak mau kuliah ya udah tidur aja gitu. Tapi kuliah emang susah, udah gitu. Mau ngambil PBI kayak mau ngambil ekonomi, mau ngambil bisnis susah, udah gitu. Jadi ya udah hadapin aja. Nah, kerja lebih susah lagi soalnya kan nyari duit lebih susah gitu. Kalau aku sih gitu. Ini selain tadi keuntungan yang tadi udah disebutin nih, Mm-mm, ada jika mendalami bahasa, terutama bahasa Inggris nih, ada mm-mm. keuntungan lain nggak Apa ya? selain tadi buka pintu pekerjaan atau as a bridge untuk komunikasi sama orang yang berbeda gitu? Hmm, apa ya? Lebih percaya diri aja sih. Kadang aku tuh kalau ngomong pakai bahasa Inggris tuh lebih percaya diri daripada bahasa Indonesia. Kayak ngerasa keren gitu, sumpah. Cakep. Kayak lebih ngerasa cakep aja gitu. Maaf loh. Tapi iya bener loh. Kayak ngomong bahasa Inggris tuh rasa lebih cantik gitu daripada ngomong pakai bahasa Indonesia. Nggak tahu ya, bukannya nggak bangga dengan bahasa Indonesia. Tapi ya gitu. Lebih ngerasa lebih cantik aja gitu. Kalau aku ya. Nggak apa-apa. Tapi itu jujur. Nggak Itu apa-apa. paling jujur. Itu alasan yang paling jujur gitu. Iya. Jadi eh, untuk menyimpulkannya, jadi penting ya untuk belajar bahasa Inggris untuk belajar bahasa Penting Inggris lah. sebagai pintu, iya, untuk pintu Di dunia bisnis tuh pekerjaan penting sebagai banget sih. Itu penting banget. Kalau bisa ditambah-tambahin kayak term-term dalam bisnis gitu, dalam keuangan gitu-gitu tuh. Itu juga harus ditambahin sih vocabulary-nya gitu. Kalau di dunia kerja soalnya vocabulary-nya agak sedikit berbeda. hmm, so can I say that if kalau kita ngerti bahasa Inggris tuh kita bisa pilih mau jadi apa aja gitu. Oh iya, of course. It just to be anything else. Karena kalau ya seperti tadi aku bilang kan, kalau nggak pengen, maksudnya gini, ya kan udah jelas-jelas gitu, maksudnya bahasa Inggris. Nggak besok pengen jadi dokter bedah dong ya gitu kan, agak aneh loh ya gitu kan. Nah, ya selama kayak masih bisa dipelajari, ya kenapa enggak gitu. Kalau aku sih gitu. Kecuali kayak aku tiba-tiba, aku lulus belum bisa Inggris, tapi besok aku mau jadi dokter gigi gitu. Kayak aneh banget gak sih? Kayak kenapa nggak mau jadi dokter gigi aja gitu kan. Misalnya mau jadi apa scientist gitu, mau apa namanya, mau belajar aku mau masuk mikrobiologi, mau jadi mikrobiologis gitu. Kayak aneh gak sih? Kayak, itu kan IPA, ibu mati, nggak usah macam-macam gitu. Kalau masih kayak bisnis gitu, kayak ekonomi, itu masih bisa dipelajari ya belajar lah gitu. Semua orang hidup kan emang buat belajar. Oke. Gitu. Jadi berarti Mm-mm. dengan ilmu-ilmu yang dipelajari selama kuliah di PBI ini sangat berguna ya Kak ya. Berguna, berguna. Ada, iya, berguna jadi ya. Mm-mm. Mungkin ada nggak dosen yang paling kakak inget gitu, paling berkesan kayak ikonik ikonik banget tuh semasa kakak kuliah Jurusan, jurusan ya. PBI. Jurusan apa itu subjek, subjek, Uh, subjek kan? I mean dosen. Oh dosen. Siapa ya? Dosen Bobby. Ayo sama Bobby. Bobby tuh gaul abis gitu, kayak dosen gaul abis karena dia masih muda kan, jadi dia kayak gaul banget gitu, kayak dia semua tahu apa tahu, gaul deh pokoknya gitu. Dia suka ngobrol-ngobrol. He's fun kok. He's quite fun. Sama satu lagi yang cantik tuh siapa aku lupa. Aku cantik dia lulusan aku lupa. Yang aku ingat dia lulusan forgot her name. She's so pretty. Dia juga baik banget. Aku lupa tapi namanya siapa. Lupa. Forgot, sorry. Belum sempat ketemu sih ya sama si Ya belum sempat ketemu. Aduh siapa lupa. Cecil, I don't know, I forgot. Cecilia, I don't know, I forgot. Ya pokoknya itu dia juga baik, ngajarin sabar. Dia sempat ngajarin bisnis apa, ada mata kuliah yang ada bisnisnya itu kan, kalau nggak salah ada kan.
Ada nggak sih? It's kind of like belum ada design thinking. Dulu kalau nggak salah ada kayak, oh ada design thinking sekarang. That's interesting though. Really? Hmm. Oh, that's interesting. I also teach design thinking sometimes. It's really interesting though. You have to know. Itu dasar bikin bisnis. Design thinking. Gitu. Ya, Belajar ini. jadi ini ya. Kebanyakan jadi dosen PBI itu sabar-sabar ya, asik-asik ya. Ya, asik-asik. Asik-asik kok. Oh, Ada sih beberapa yang kayak gitu. Tapi kayaknya udah nggak di situ deh. Terakhir tuh udah nggak di situ. Beberapa yang emang agak-agak. Tapi udah nggak di situ. Tenang. I know, they quit. That's why I pass. That's why I pass. Because they quit already. Begitu. nih kalau ya Kak, kalau Kakak diminta ngajar matkul di PBI nih, pengen ngajar matkul apa Kak? Apa ya? Oh my god. Why am I good? I'm not good at drama. I'm not. Maybe. I don't know. Business development mungkin. Cara bikin apa namanya? Kalian tuh di sekolah diajarin nggak sih cara bikin CV yang bagus gitu gitu nggak diajarin di sana? Wih, ada. Aku dulu SMA diajarin di Oh, pelajaran bahasa. kayaknya mungkin di kuliah tuh lebih ke kayak gitu sih, kayak lebih pengen ke eh, gimana sih cara kamu memilih. Aku tuh lebih pengen punya mata kuliah subjek sendiri gitu loh, kayak yang ngajarin ke kalian-kalian semua gitu gimana sih caranya caranya untuk masuk ke dunia kerja tuh seperti apa. Karena sejujurnya waktu aku masuk situ ya, maksudnya setelah aku keluar dari situ aku agak bingung gitu, aduh mau kerja di mana nih gitu kan, kayak emang ada kayak papan vacancy gitu kan yang kayak bisa dilihat kalau ada lowongan-lowongan gitu kan. Tapi kayak tetap bingung gitu nggak sih? Kayak aku pengen punya kayak mata kuliah sendiri yang kayak jadi si studentnya tuh bisa tahu gitu mereka mau kemana gitu, mau ngapain. Terus bedanya startup sama corporate itu apa? Kenapa? Itu alasannya. Kalau kamu lebih inovatif sih lebih baik masuk startup. Tapi kalau kamu tipikal orang yang ini bisa masuk ke corporate gitu. Biar lebih kalau misalnya kamu tipikal orang yang kayak aku sukanya kerja sama orang, lebih suka kayak diarahin sama orang gitu. Kita di korporat. Tapi kalau kamu orang yang lebih inovatif, ya bisa kerja di startup. Karena dibutuhkan inovasi gitu. Lebih pengen kayak gitu sih kalau aku. Hmm, gitu ya. Oke, jadi menurut Kakak nih, Mhm. profil lulusan PBI Atmajaya ini dari tahun ke tahun, menurut Kakak gimana nih? Profilnya bagus-bagus sih. Temen aku ada dulu namanya Adit. Adit ada di sini nggak? Ada namanya Adit. Itu dia adik kelas aku sebenarnya, junior aku. Tapi dia baik banget, dia pinter banget. Dan dia orangnya kayak, ya ayo diajarin gitu. Kayak aku ajarin. Dia terakhir itu kalau nggak salah ikutan teater koma. Ya aku dengar. Hmm, Dia ikut pentas teater koma. Dan I feel like that's impressive gitu loh. Terus kayak angkatan aku juga ada yang Miss Indonesia. Kalau nggak salah Becky Tumewu dulu juga di situ ya, kalau nggak salah di PBI apa di ABA aku nggak tahu deh, aku lupa. Oh dia juga ngambil bahasa Becky Tumewu, pasti you don't know ya. It's like far kayak dulu zaman dulu tuh presenter terkenal banget gitu loh. Becky Tumewu dulu juga di PBI kayak seingat aku. Ya lulusan dari sana sih quite kompetitif sih for me ya. Untuk aku sih I don't really hang out. I don't know why ya. Mungkin ini PSBB atau apa. I don't really hang out with my ex uh, university friend gitu. I don't know why. Yeah, I'm too busy. I don't know. Gitu. Some of them kayak I don't dinner gitu. I don't. But I never come. I don't know why. I don't know. Yeah. I think potentially some of them yang aku dengar yang aku follow, they're very good. hmm, Hmm. oke. Jadi kita udah ngobrol kurang lebih berapa nih? Berapa menit ya? Hampir Memang 60 menit nih. hampir 60 minutes. Eh, Day. ya, almost. Aku melihat bahwa passion Kakak nih emang di mostly startup. Nah, startup ya. Mm-hmm. Mm-hmm. True. Hmm. Jadi
ada nggak nih pesan-pesan untuk mahasiswa PBI yang pengen masuk dunia kerja atau melanjutkan profesi seperti kakak nih, udah nonton lama gitu, jadi panutan gitu, Hmm, pengen kayak kakak. hmm, aku ngerasa kalau kerja keras tuh nggak pernah bohong sih. Kayak I work so hard since I was very young gitu. Mulai dari jadi barista sampai jual jadi SPG gitu kan. I work so hard gitu for things that I want gitu. Kerjalah yang keras gitu. Jangan pikirin apa kata orang. Apa kata keluarga kamu tentang kamu, um, sekeliling kamu tentang kamu. Because life is what you decide gitu sebenarnya. Kalau kamu maunya itu ya itu yang kejadian. Jangan dengerin orang lain. Um, Terus fokus aja sama apa yang kamu mau gitu. I think you will get it sih. Kalau misalkan emang kamu tetap persistent to do what it is gitu. Kamu bakalan tetap mencapai cita kamu gitu. Dan yang kedua jangan sombong sih. Itu yang tadi aku bilang kayak kalau misalkan ada teman gitu ya bantu aja gitu. You never know in 10 years gitu who's going to be more successful. Um, dan satu lagi keras kepala. Aku percayalah aku tuh kayak orang paling keras kepala you will ever met in your entire life because I know exactly what I want gitu. Jadi if I want it then I get it gitu. Kayak aku mau itu ya aku harus dapat gitu. Gimana cara aku harus dapat gitu. Kayak ya jadilah keras kepala tapi yang baik ya jangan kurang ajar sama orang. Gitu. Tetap keras kepala, tahu apa yang mau, tapi kalau mau nge-objek, kalau misalkan mau mendefect sesuatu, ya yang baik gitu, jangan kasar. Gitu. Lebih ke kayak gitu sih. Hai ada bos aku tuh Pak Aryo. Hai Pak Aryo. Mantan bos. Itu ada mantan. Hai Pak Aryo, Pak Aryo. Hai Pak, Uh, ada saran nggak nih Kak buat anak-anak SMA atau calon mahasiswa nih masih bingung, ragu gitu mhm. masuk PBI, masih ragu-ragu gitu. Yang masih ragu-ragu masuk PBI ya? Apa ya? Pesan-kesannya, jangan ragu sih. PBI itu a very good quality, jurusan yang good quality menurut aku. Lulusannya juga bagus-bagus. Terus banyak mata kuliah yang bisa kamu pelajari, banyak hal-hal yang bisa kamu pelajari, hal baru yang bisa kamu pelajari di sini, yang kamu nggak dapetin di jurusan yang lain. Banyak teman-teman di sini yang bakal ngebantu kamu dan dosen-dosen yang bakal ngebantu kamu juga di sini. Kalau itu sih salam dari aku, Amiandra, gitu. Oke. Ini buat Mhm. uh, yang masih bingung ya, jangan takut ya guys ya, itu masih ada dosen-dosen yang bantu gitu ya. Iya. Ini kayaknya sudah uh, sudah bisa kita tutup. Oke Terima deh kasih kalau Kak begitu. untuk waktunya selama 60 menit ini ya untuk Mhm. bergabung di PB Minute. Eh, Thank, thank you for Semoga kita inviting me, masih bye. ya masih ada waktu buat ketemu lagi karena perpisahan bukanlah akhir. Jadi terima kasih buat juga yang buat nonton. Sure, Eh, so much. yang belum masuk PBI nih, ayolah, jangan nggak usah bingung-bingung. Bisa Kalau daftar. yang udah masuk, yuk daftar tahun depan lah. Tutup pendaftarannya kapan ya? Ah, udah tutup kayaknya ya untuk tahun ini. Oh, udah tutup. I don't know. Tahun ini udah tutup. Masih ada tahun depan ya? Aduh, nggak tahu sih. Soalnya aku Oh, udah mulai ini, udah udah belajar. mulai kuliah. Oke, oke. Good luck with that. It's going to be fun. It's gonna be fun. Yuk, jangan takut ya, Welcome to berarti kalau university kita buat life. Atma Jaya buat yang udah masuk, mungkin takut salah jurusan gitu, jangan buru-buru keluar dulu nih. Mm-mm. It's gonna be Oke, fun. Oke. eh, uh, nice having chat with you, Kak. Goodbye, Mhm. oke. Oke, thank you so much. Yeah, thank Hey, you. hi, Thank you for France. joining the FABI in 60 minutes. You can do anything. Bye.